Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman tebak, siapakah sahabat Nabi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Dia adalah Uwaimir bin Amir bin Malik, ya, Al-Khazraji, dari kabilah Al-Khazraj. Huwa akhirul ansari islaman. Dia adalah sahabat Ansar yang paling terakhir atau tergolong rada terakhir masuk Islam, ya. Wa kana ya'budu sanama, ya, dan dia termasuk orang yang menyembah as-sanam, menyembah berhala, ya. Nama aslinya adalah Uwaimir bin Amir. Ya, kita mungkin relatif tidak mengenal, ya, namanya ini, ya, Uwaimir ini, ya. Tapi kalau kita sebut kunyahnya, ya, panggilannya, maka insya Allah kita akan mengenal beliau. Dia adalah Abu Darda. Nah, Abu Darda Al-Khazraji Al-Ansari, ya. Seorang sahabat Rasul terkemuka yang memang, ya, agak telat masuk Islam karena hidayah belum dia dapatkan tentu saja. Dia sudah punya Tuhan sendiri, ya, ada patung yang disembah. Nah, ada kisah tersendiri tentang patungnya ini diriwayatkan oleh para ulama. Fadakhala Ibnu Rawaha, ya, Abdullah bin Rawaha yang sudah masuk Islam pada waktu itu, wa Muhammad bin Maslamah, dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma, baitahu, dia masuk, kedua orang ini masuk ke rumah Abu Darda ini. Fakassara sanamah, lalu keduanya menghancurkan patung tersebut, ya. Falamma raja'a, ketika Abu Darda ini pulang ke rumahnya, dia kaget melihat patungnya sudah hancur, sudah berantakan. Kata dia, waihak, ya, hal lam tanat, ya. Kata dia, patung, bagaimana mungkin engkau Tuhan yang disembah, ya, kok nggak bisa ngemela diri? Itu kira-kira maknanya. Allah dafat an nafsika, ya. Mengapa engkau tidak bisa membela dirimu sendiri? Jadi dari situ kemudian dia berpikir, alhamdulillah, bahwa Tuhan yang disembah ini, patung, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak juga bisa memberikan mudarat, ya, maka tidak layak disembah. Dan ada yang lebih berhak lagi untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang misinya, dakwanya dibawa oleh Rasulullah SAW dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka sejak saat itu, ya, dia kemudian memeluk Islam, walaupun termasuk orang yang di akhir-akhir dari kalangan Ansar, ya, karena dia termasuk orang Madinah, ya, dari kalangan Ansar. Dan di antara program baginda Rasul adalah mempersaudarakan kaum muslimin, ya, terutama tak terkecuali bainal Ansar wal Muhajirin. Dia pun dipersaudarakan oleh Rasul dengan Salman Al-Farisi. Ya, kita tahu Salman Al-Farisi seorang pendatang dari Persia yang telah melakukan perjalanan panjang, ya, dan jauh, dipersaudarakan oleh Rasul dengan Salman Al-Farisi. Maka jadilah dua orang ini, Salman Al-Farisi dan Abu Darda, ini seorang atau persaudaraan dalam Islam yang luar biasa. Dan banyak kisah, ya, tentang Abu Darda dan Salman Al-Farisi ini, terutama ketika Salman Al-Farisi suatu saat, ini cerita unik, ya, tertarik dengan seorang wanita Ansar, maka berkehendak untuk melamar wanita ini. Ini kisah terkenal sekali, ya. Salman Al-Farisi ingin melamar wanita ini, namun karena dia bukan penduduk asli, tidak tahu tabiat dan karakter orang-orang Madinah, maka dia minta diantarkan, ya, dengan Abu Darda. Maka berangkatlah Abu Darda ini menemani Salman Al-Farisi melamar wanita yang diinginkan oleh Salman, dengan segala oleh-olehnya, dengan segala persiapannya, ya. Yang menarik, ketika mereka tiba di rumah wanita tersebut, wanita yang ingin dilamar ini, ya, kira-kira kata wanita ini berkata kepada orang tuanya, saya tidak mau menikah dengan Salman Al-Farisi, enggak saya kenal, ya. Justru saya tertarik dengan Abu Darda. Maka singkat cerita, menikahlah wanita ini, ya, dengan Abu Darda Al-Ansari, dengan oleh-oleh, dengan buah tangan dan mahar yang justru disiapkan oleh Salman Al-Farisi. Tapi itu kemudian tidak membuat keduanya berpisah.
Ya, tapi justru membuat persahabatan mereka semakin erat. Ini juga pelajaran bagi kita jemaah bahwa al-ukhuwah fil Islam, ya, persaudaraan dalam Islam itu di atas segalanya. Ya, kita jangan sampai berpisah, berseteru, konflik karena hal-hal yang duniawi. Ya, kita mungkin tidak sadar kalau selama ini kita konflik dengan saudara kita konflik dengan orang dekat kita, bahkan dengan saudara kandung kita sendiri gara-gara uang 1 juta, gara-gara uang 500 ribu, gara-gara harta warisan, gara-gara jabatan. Tidak. Kita tempatkan jamaahnya al-ukhuwah Islam ini, ya, di atas segalanya. Bahkan dalam sebuah kalimatnya Abu Darda ini pernah mengatakan, dan ini luar biasa. Apa kata Abu Darda? Innama ubghidu amalahu wa illa fahuwa akhi. Ya. Kalaupun saya harus membenci dari seseorang, kata Abu Darda, maka yang saya benci adalah amalnya, adalah aktivitas, adalah pekerjaannya, adalah maksiatnya. Ya. Wa illa fahuwa akhi. Selain itu dia adalah saudaraku. Ya. Wa ukhuwatud din atau ikhwatu fid din, dan persaudaraan dalam Islam, kata Abu Darda Al-Ansari ini, ya, auqad min ukhuwatil quraba. Ya, auqad min ukhuwa al-quraba. Dan persaudaraan dalam agama, kata beliau, lebih kuat daripada persaudaraan dalam kekerabatan. Ya, ini prinsip yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan wa kana Abu Darda ini dikisahkan dalam riwayat, wa huwa yaqulu, dan dia mengatakan, inni la ad'u. Ini bisa jadi menjadi apa prinsip kita dan bisa kita amalkan. Apa kata Abu Darda? Inni, ya, la ad'u 70 min ikhwani fi sujudi usammihim bi asma'ihim. Masya Allah. Saya, kata Abu Darda Al-Ansari, ya, selalu mendoakan, ya, 70 min ikhwani. Jadi setiap hari jamaah dia mendoakan 70 orang saudaranya dalam Islam. Mendoakan. Fi sujudi, dalam sujud, ketika dia sholat, mendoakan minimal 70 orang saudaranya. Usammihim bi asma'ihim, disebutkan namanya satu-satu. Evaluasi kita hari ini, ya, berapa kali kita mendoakan saudara kita, ya, sesering apa kita mendoakan saudara kita untuk kebaikan. Padahal ketika kita mendoakan mereka, malaikat pun berdoakan kepada kita, walaka mislu dzalik, engkau juga demikian. Jadi jangan sungkan-sungkan teman sekalian, ya, kita untuk saling mendoakan. Ad-du'a indal ghaib, ya, indal ghaib. Jadi kita mendoakan mereka tanpa harus ngasih tahu bahwa kita mendoakan dia. Kita doakan saudara kita doakan teman-teman kita untuk kebaikan, ya. Dan malaikat juga akan mengaminkan, walaka mislu dzalik, engkau juga begitu. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita sukses, kalau kita mendoakan saudara kita bagus hidupnya, sukses, maka kita juga akan mendapatkan kesuksesan. Namun ada hal yang menarik dari Abu Darda, ya, selain prinsip penjagaan ukhuwahnya, dia juga dikenal sebagai orang yang sangat sederhana, dan ini yang kemudian membuat Sayyidina Umar bin Khattab menangis ketika mengetahui hal itu. Bagaimana kisahnya? Kita akan bahas. Ya, kita masih bicara sahabat Rasulullah, Abu Darda Al-Ansari, seorang sahabat Nabi yang sangat mementingkan ukhuwah, ya, persaudaraan dalam Islam. Dan dia juga dikenal sebagai orang yang zuhud. Ini penting teman-teman sekalian. Di antara kehidupan dunia yang serba glamor, ya, at-takatsur, bermegah-megahan, bahwa hari ini orang dicap sukses, orang ditandai berhasil kalau dia punya harta yang banyak, kalau dia punya mobil mewah yang banyak, kalau dia punya rumah yang bagus, itu disebut sukses. Ini luar biasa berbahaya bagi kita. Karena sungguhnya kesuksesan seseorang tidak terletak pada hartanya, tapi bagaimana ketakwaan dan kebermanfaatnya kepada orang lain. Dan prinsip hidup zuhud, meletakkan dunia di tangan, ini harus kita galakkan. Kalau tidak, maka akan banyak orang yang menghalalkan segala cara, sikut kanan, sikut kiri, ya, hantam depan, tendang belakang, ya, demi untuk mencari kekayaan dunia. Inspirasi kita hari ini adalah Abu Darda Al-Ansari, ya, seorang yang sangat zuhud sehingga suatu saat Umar bin Khattab pernah datang ke rumahnya. Rumahnya tidak dikunci, ya. Umar masuk dengan mengucapkan salam, dan ada terjawab jawaban salam dari dalam rumah, dan ya kalau tidak, ya nggak boleh masuk, ya. Rumahnya gelap, tidak ada penerangan sedikit pun, ya. Walaupun dikisahkan mungkin wallahu alam entah siang atau malam hari, tapi dalam riwayat itu dikatakan Umar masuk sehingga Umar ini tidak bisa melihat jelas wajah dari Abu Darda ini.
Umar pun berjalan dikisahkan, dan tangan Umar bin Khattab kemudian meraba-raba sesuatu. Ya. Ini saya bacakan riwayatnya. Fajassa wisadatan fa idza hiya barzah. Ya. Maka Umar jalan, tangannya memegang wisada, semacam tempat senderan atau bantal begitu rupa, ya, dan dia menemukan pasir gitu, ya. Jadi tidak ada alas apa-apa, ya. Wajassa disarahu, dan dia pun menemukan selimutnya. Ya, fa idza hiya kisaun raqiq, selimut yang sangat-sangat tipis. Kata Umar bin Khattab, alam wasi' ya alaika. Kata dia, ya Abu Darda, bolehkah saya memberimu wasi', maksudnya memberikan keluasan rezeki lah begitu kira-kira, melihat penampilan yang sangat sederhana dari Abu Darda ini. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu, ya? Qala lahu Abu Darda radhiyallahu anhu, atadhkuru hadithan, tidakkah engkau pernah mendengar sebuah hadis? Haddatsana Rasulullah SAW, yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ayu hadisin, kata Umar. Hadis apa? Ya. Liyakun bala ahadikum minad dunya kazadir rakib. Jadi kata dia, hendaklah balagh ahadikum, sesuatu yang diinginkan salah seorang di antara kalian di muka bumi ini, minad dunya, dari dunia ini, kazadir rakib, seperti seseorang jamaah menyiapkan perbekalan untuk melakukan perjalanan. Zad ar-rakib. Kita renungkan, kalau kita ingin bepergian, berjalan jauh, kira-kira sebanyak apa bekal yang kita siapkan? Enggak akan mungkin banyak. Sebanyak, enggak mungkin. Nah, beliau Rasulullah mengibaratkan kehidupan dunia seperti ini. Kita boleh ngambil banyak, tapi sebanyak yang kita butuhkan. Coba kalau kita ingin melakukan safar, entah ke misalnya ke Mekah, ya, atau misalnya berjamaah akan persiapkan haji, tentu kita akan menyiapkan koper yang sudah siapkan, kemudian kita isi dengan barang yang betul-betul kita butuhkan. Bila perlu 2-3 kali sortir, yang nggak perlu pasti kita buang, pasti kita nggak bawa, kan berberatin, ada batasnya, ada batas keluar. Nah, begitulah dunia ini, kata Rasulnya. Jadi kita hidup di dunia ini betul-betul mengambil, ya, sesuatu yang betul-betul kita butuhkan. Sebagaimana seorang musafir yang akan berangkat, dia tidak mungkin membawa barang yang tidak dibutuhkan, nggak mungkin. Ngapain bawa barang yang nggak diperlukan ketika dalam perjalanan? Kalau bisa sesedikit mungkin yang kita perlukan. Begitulah kehidupan dunia. Nah, maka kata Abu Darda Al-Ansari, ya, hendaklah balau ahadikum minad dunya kazadir rakib. Ya, naam, kata Umar, ya. Famaza fa'alna ba'dahu ya Umar. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita mengambil apa yang kita perlukan, dan ini harus menjadi prinsip hidup kita jamaah. Jangan sempat pernah kita memiliki, ya, mengambil sesuatu yang kita tidak perlukan di dunia ini. Kalaupun kita sempat memilikinya, kita share ke semakin banyak orang. Kita punya rumah 3 misalnya, kita berikan, diambil oleh orang lain gitu kan. Kita punya misalnya kendaraan yang nggak kepake, jangan sampai kita punya pakaian di lemari kita yang nggak kepake, kita sortir dan kemudian kita berikan kepada orang lain. Ini prinsip seorang Abu Darda Al-Ansari, dan ini yang kemudian menjadi hiasan hidupnya yang kadang membuat orang tidak tahan, ya. Dan Allah SWT memberikan usia kepada Abu Darda ini dengan segala kelebihannya, dan beliau wafat. Ada yang mengatakan wafat di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Tapi ada yang mengatakan pada tahun-tahun yang lainnya. Yang pasti Abu Darda, ya, sempat menjadi qadi hakim di daerah Damaskus, Suria, Syam pada waktu itu, ya, dengan segala kesederhanaannya. Makanya prinsip hidup Abu Darda ini betul-betul harus menjadi prinsip hidup kita bersama. Mengambil harta dunia sebutuhnya kita, seperlunya kita, ya. Kalau kita tidak memerlukan, maka kita berikan kesempatan kepada orang lain untuk menikmatinya. Kita ketemu lagi dalam seri berikutnya bersama saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala.